Ya, kita lanjutkan kembali untuk part keduanya ya. Nah, dari yang tadi sudah disebutkan, kita akan mempelajari mengenai sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini terdiri dari sekumpulan orang, peralatan, dan juga prosedur untuk dapat mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mendistribusikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan juga tepat waktu dan yang paling penting adalah akurat kepada nantinya pihak-pihak yang membuat keputusan pemasaran. Nah, peran SIP ini adalah untuk menilai informasi yang memang dibutuhkan oleh seorang manajer untuk membangun informasi yang dibutuhkan dan juga mendistribusikan informasi tersebut dengan tepat waktu. Nah, informasi di sini dikembangkan melalui yang pertama yaitu adalah data internal perusahaan. Biasanya ini menggunakan data historical. Jadi dari beberapa periode ke belakang biasanya bagaimana nih apa namanya data penjualan ya, data produksi yang ada di pihak perusahaan. Lalu yang kedua adalah aktivitas intelijen pemasaran. Nah, di sini adalah aktivitas yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Jadi biasanya itu bentuknya adalah sebuah pertanyaan maupun wawancara yang dilakukan seolah-olah bukan oleh pihak perusahaan sehingga mendapatkan data-data yang memang real dari si pelanggan ya. Lalu yang kedua itu melalui riset pemasaran. Ini sebetulnya luas banget ya untuk riset pemasarannya. Bisa melalui kuesioner terhadap pelanggan atau bisa dilakukan wawancara atau bisa dilakukan secara pemantauan saja ya. Lalu ada yang terakhir adalah analisis keputusan pemasaran. Nah, ini juga biasanya dilakukan analisis terhadap beberapa plan keputusan pemasaran. Jadi dari beberapa plan tersebut dianalisis dampaknya yang akan terjadi kepada pihak perusahaan itu seperti apa, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita berbicara tentang marketing research, yaitu adalah perancangan, pengumpulan, penganalisisan, dan juga pelaporan data, juga temuan yang relevan dengan situasi pemasaran yang spesifik dan dihadapi oleh perusahaan. Nah, marketing research proses ini, yang pertama, itu tahapannya adalah mendefinisikan dulu masalahnya. Masalah yang ada di dalam perusahaan seperti apa? Apakah misalkan eh, produknya tidak terlalu terjual dengan banyak gitu ya? Atau dari beberapa varian produk ternyata ada produk yang kurang laku gitu. Atau misalkan ada cacat produksi atau ada keluhan dari masyarakat atau dari pelanggan. Nah, setelah didefinisikan masalahnya, dikembangkanlah rencana risetnya. Akan seperti apa pengambilan datanya nanti? Cara pengumpulan datanya menggunakan apa? Berapa lama riset tersebut akan dilaksanakan? Dan siapa yang menjadi target riset tersebut? Siapa yang akan mengambil datanya? Lalu, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Setelah itu, informasi telah dikumpulkan, lalu kita akan analisis si informasi tersebut sehingga akhirnya mendapatkan hasil-hasil informasi. Nah, hasil ini nantinya akan disajikan menjadi sebuah temuan. Dan temuan inilah yang akhirnya akan menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan pemasaran. Nah, ada yang dinamakan sebagai direct marketing.
Ya, direct marketing ini adalah penggunaan akses langsung kepada konsumen untuk dapat meraih dan juga menyampaikan produk juga jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Nah, manfaatnya adalah biasanya pelanggan itu merasa senang, nyaman, dan mereka itu mengeluarkan hanya sedikit upaya untuk dapat mendapatkan produk kita. Dan dari segi pelanggan itu biasanya menghemat banyak waktu. Juga biasanya pelanggan itu dapat memilih banyak barang. Juga dapat membandingkan barang secara langsung dan bisa memesan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kalau untuk perusahaan itu manfaatnya adalah mereka mendapatkan daftar alamat pelanggan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai big data. Lalu ada penyesuaian tawaran, membina hubungan dengan pelanggan, waktu respon yang juga relatif singkat. Biasanya ketika kita menjual suatu produk, kita akan langsung tahu respon si pelanggan tersebut apakah menyukai atau jangan-jangan mereka kurang suka dengan produk kita. Kita akan langsung tahu pada saat itu juga, ya. Dan pengujian pesan media, apakah pesan yang ingin disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pelanggan itu sesuai atau tidak dengan apa yang diinginkan atau dipersepsikan oleh si pelanggan, dan juga mendapatkan respon yang terukur. Nah, ini kebalikan dari direct sales, yaitu adalah pemasaran secara online. Manfaatnya terhadap konsumen, yaitu adalah konsumen biasanya lebih nyaman, lebih informatif, karena biasanya kalau secara direct marketing, tergantung siapa yang menjualnya, ya, dan tergantung kepada situasi dan kondisi ketika penjualan tersebut berlangsung. Ya, kalau misalkan banyak distraction, banyak noise, itu juga pesan yang disampaikannya itu kurang eh, relevan atau kurang apa ya, kurang banyak ya gitu ya, kurang informatif ya. Nah, berbeda dengan ketika pelanggan membeli secara online itu biasanya dapat mendapatkan informasi yang juga lebih lengkap dan hemat tenaga. Ya, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak waktu untuk meluangkan pergi ke tempat penjualan. Ya, lalu dari segi perusahaan itu dapat menyesuaikan dengan pasar secara cepat dan mengeluarkan biaya yang relatif rendah bila dibandingkan dengan direct sales, dan juga sebetulnya tetap dapat membangun hubungan yang baik, cuman tidak secara langsung. Lalu yang terakhir itu merasa dekat dengan audiens. Padahal sebetulnya sekarang itu yang namanya belanja itu kebalik-balik ya gitu ya. Misalkan di sini seperti Jogja atau apalagi ya, eh, perusahaan-perusahaan retail gitu ya, Uniqlo, H&M, Zara gitu ya. Mereka itu sudah ada awalnya mereka itu menjual secara direct gitu kan ya, melalui offline gitu. Tapi mereka itu sekarang membuat platform agar memudahkan orang-orang yang hanya bisa memberi secara online. Nah, kebalikan dengan di online, sekarang online juga udah jadi rasa offline ya gitu ya, dengan adanya eh, live di beberapa platform gitu ya, yang ada juga nih kalau misalkan kita beli lipstick ataupun beli foundation gitu ya, bisa kita cocokkan dulu nih shade-nya menggunakan teknologi gitu ya, dengan di foto terus kita cocoknya shade-nya yang mana nih gitu. Nah, terakhir tadi setelah kita merencanakan rencana pemasaran, lalu ada sistem informasi pemasaran. Nah, terakhir itu adalah audit pemasaran. Nah, audit ini sama seperti audit pada umumnya ya, yaitu adalah pemeriksaan yang komprehensif, sistematik, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap
lingkungan, tujuan, strategi, aktivitas pemasaran pada sebuah perusahaan maupun unit bisnis dengan tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga peluang ke depannya serta untuk memberikan rekomendasi dan juga rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja pemasaran perusahaan. Nah, audit pemasaran ini melingkupi audit dari lingkungan, strategi, organisasi, sistem produktivitas, dan juga audit dari fungsi pemasaran itu sendiri. Nah, sampai di sini teman-teman kuliah hari ini, karena ini hanyalah ulasan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu adalah manajemen pemasaran, digital marketing, atau bahkan mungkin pernah disampaikan juga pada mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Nah, di sini teman-teman apabila ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.